Google Drive saya. Email aja. Ada berapa sih? Ada 12 ya, 12. Nanti ada 12 email. Ya, tugasnya bisa di email ke saya, alamat emailnya saya masukkan di ini, di chat. Silahkan dikirim dan hanya saya terima malam ini sampai jam 8, maksimal jam 8. Silahkan Anda kirim. Setelah itu tidak saya terima tugasnya. Karena ini ya, apa namanya, tugas itu sangat penting. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak melakukan itu ya jadi nggak paham nanti. Jadi tidak paham. Kita mulai saja materi hari ini. Jadi begini ceritanya ya. Kita akan melakukan yang namanya inferensi statistika dengan satu populasi dan populasinya ini berdistribusi sembarang. Oke. Nanti ada juga berdistribusi normal. Berdistribusi normal. Nah, bagaimana cara mengetahui populasinya berdistribusi sembarang atau normal? Di sini memang penggunaan asumsi ya. Jadi teman-teman memang untuk untuk mengetahui populasinya itu berdistribusi apa, ya kalau populasinya ukurannya besar, tentu kita tidak tahu distribusinya seperti apa. Tetapi kita bisa mengasumsikan bahwa distribusinya sembarang atau normal. Nah, kemarin tinggi badan yang 30 mahasiswa kemarin itu bisa kita anggap distribusinya dia sembarang, dia tidak normal. Kalau teman-teman plot tinggi badannya berdasarkan frekuensi kemunculannya, ya kemungkinan dia tidak berdistribusi normal. Jadi distribusinya sembarang. Ini ceritanya tentang bahwa kita punya sebuah populasi gitu ya. Populasi. Nah, populasi itu apa? Populasi itu adalah sesuatu yang kita amati. Misalnya kalau di komputer ya, kita punya algoritma. Kemudian algoritmanya itu kita tes gitu ya, kemudian menghasilkan suatu akurasi. Contohnya ini menghasilkan suatu akurasi, terus di dalam algoritma itu ada proses random ya, atau kondisi random.
Nah, karena ada kondisi random ini jadi nggak pasti, akurasinya bisa berbeda-beda. Sekarang saya ngeran, nanti saya ngeran lagi, eksekusi algoritma lagi, ya beda akurasinya, hasilnya bisa berbeda. Karena ada kondisi random di dalam algoritma tersebut. Misalnya ya, di machine learning itu ada inisial bobot atau inisial parameter. Nah, inisial parameternya diisi random. Nanti hasilnya berbeda-beda run satu dengan run yang lainnya. Sehingga di sini akurasinya itu ada bermacam-macam ya. Kadang mungkin 95%, kadang ini 98%, kadang hanya 93% dan lain sebagainya. Nah, populasi dari permasalahan ini apa? Nah, populasi dari permasalahan ini adalah semua eksperimen ya. Jumlah eksperimennya infinity. Jumlah eksperimennya ada infinity. Jadi kalau kita melakukan eksperimen sebanyak apapun, ya itu belum bisa memenuhi populasi, belum bisa sampai dengan seperti populasi. Tetapi kalau misalnya sudah banyak sekali, nah biasanya mendekati populasi. Yang dibahas pada topik inferensi statistik ini adalah bagaimana kita menebak populasi ya. Jadi fokusnya itu adalah menebak keadaan populasi melalui sampel. Mengapa melalui sampel? Karena populasi besar ukurannya. Jadi kalau mau mengamati populasi itu mahal. Atau misalnya dalam kasus ini ya, algoritma ini, kalau misalnya kita mengamati populasi ya kita harus eksperimen banyak sekali. Ratusan ribu bahkan sampai jutaan kali eksperimennya. Kita running terus programnya sampai jutaan kali. Nah, mahal. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan sampling. Dengan sampling ini kita berharap keadaan dari sampel ini mirip dengan keadaan dari populasi. Nah, keadaannya apa saja? Keadaannya itu min, ya, min dari populasinya itu berapa, kemudian standar deviasinya berapa, ya, bisa juga mediannya berapa, modusnya berapa, banyak hal ya, kuartilnya berapa, kuartil. Dan sebagainya. Jadi populasi yang datanya sangat banyak sekali, nah, misalnya akurasi dari populasi itu ada banyak ya, infinity populasi. Kalau misalnya kita rangkum menjadi satu nilai saja, itu bisa dengan menggunakan min, bisa menggunakan standar deviasi dengan median dan lain sebagainya. Sehingga keadaan dari populasi itu bisa disajikan dalam single value atau nilai satu itu dengan menggunakan ini, salah satu dari ini atau beberapa dari ini. Kan nggak mungkin kalau kita sajikan semuanya ya. Errornya itu 95, 98, 93 semuanya disebutkan gitu sampai beberapa lembar. Ya nggak ada maknanya, orang baca juga bingung. Tapi kalau misalnya akurasinya rata-rata sekian gitu, orang akan mudah mudah mengetahui. Oh ya, artinya tidak jauh-jauh lah dari itu. Nah, eh, sehingga ukuran populasi atau keadaan populasi itu bisa didekati dengan sampel. Misalnya min tadi simbolnya kalau untuk populasi ini, kemudian min untuk sampel simbolnya seperti ini. Kemudian standar deviasi untuk populasi pakai ini. Kemudian untuk sampel menggunakan S. Ada lagi proporsi ya. Proporsi di sini pecat. Proporsi. Satu lagi itu. Proporsi itu rasio
terjadinya sesuatu, rasio atas sesuatu. Misalnya laki-laki dan perempuan, nah nanti proporsi laki-laki berapa, proporsi perempuan berapa. Proporsi mahasiswa yang sudah tugas akhir dan belum tugas akhir. Sifatnya biasanya dua nilai nih, binomial. Ada dua nilai biasanya. Jadi permasalahan di inferensi statistik adalah kita ingin mendekati nilai populasi dengan menggunakan nilai sampel. Cara mendekatinya bagaimana? Ya gampang, dengan kemarin yang sudah saya sebutkan, bisa dengan estimasi titik. Estimasi titik. Kalau estimasi titik berarti hanya satu nilai. Misalnya ya, kita melakukan sampling nih, kita melakukan sampling. Kemudian kita dapatkan bahwa reratanya itu misalnya ya, akurasi dari algoritma yang dibangun itu 93%. Ya sudah, ini harapannya adalah mendekati min dari populasi. Jadi populasinya itu juga memiliki error atau akurasi sebanyak 93%. Gitu ya. Jadi ada suatu apa namanya? Estimasi, aproksimasi atau pendekatan. Nah, bisa jadi ini salah yo, karena hanya satu nilai kan. Ternyata akurasi dari algoritmanya misalnya 95% atau 94%. Ya ini salah tetap, ini 93%, ini 94%. Makanya kemarin kita bikin bahwa estimasinya jangan titik ya. Tapi estimasi titik itu boleh. Ini dilakukan tidak apa-apa. Nah, tapi ada yang lebih baik, yaitu kita estimasinya berupa interval. Caranya bagaimana? Nah, Anda bisa membayangkan yang sudah Anda lakukan dengan bootstrapping itu. Anda akan melakukan sampling 1 sampai buahnya itu. Nah, anggap saja Anda mengambil sebuah sampel gitu ya, sampel algoritma ini, Anda running gitu, kemudian menghasilkan 93% akurasinya. Nah, ini kan hanya coincidence saja, atau ini hanya kebetulan saja 93%. Kalau di running lagi belum tentu 93%. Nah, faktor-faktor kebetulan itu sebenarnya bisa digambarkan dengan suatu distribusi normal yang sudah Anda coba dengan metode bootstrap. Tapi sebenarnya bootstrap itu hanya pura-puranya saja, simulasi saja. Tapi kalau yang benar itu ya Anda harus mengambil dari populasi. Kalau kemarin kan kita ngambilnya dari 30 tinggi ini sampelnya. Nah, sehingga bukan harapannya, tapi tebakannya gitu ya, 93% itu ya bisa menyimpang ke kiri atau ke kanan gitu, menjadi sebuah interval gitu. Nah, berapa intervalnya? Kita menggunakan bantuan distribusi Gaussian ini ya, fungsi Gaussian. Kemudian kita mau berapa? Mau istilahnya level PD-nya berapa ya? Level confidence ya. Nah, level confidence itu artinya adalah kita mau seberapa besar nih kita confidence bahwa akurasi min rata akurasi dari populasi itu masuk di dalam sini, masuk di dalam range. Kita mau seberapa confidence? Misalnya ya, confidence 99% gitu. Ya berarti nanti intervalnya harus lebar. Intervalnya ini harus lebar. Semakin lebar, semakin kita confidence bahwa akurasi dari populasinya, reratanya masuk di intervalnya. 99%. Kenapa nggak 100%? Ya kalau 100% kan semuanya berarti ya nggak ada artinya intervalnya itu dari minus tak hingga sampai
positif tak hingga, nggak ada artinya. Ya paling nggak 99%. 98% itu adalah luas ini, luas area di bawah kurva Gaussiannya ini sebesar, atau kalau kita integralkan sebesar 99%. Sehingga yang tidak masuk ini 1%, setengah persen, ini juga setengah persen. Dan akhirnya bisa menciptakan sebuah interval ya, batas kirinya A, batas kirinya B. Bagaimana cara mengetahui A dan B? Kita bisa menggunakan distribusi Z. Jadi ini Gaussian distribution ini distribusinya distribusi dari variabel random Z. Ada rumusnya nanti saya terangkan. Soalnya ini tadi 99%. Nah, jadi kita fokusnya bisa di estimasi interval atau juga bisa ke uji hipotesis. Contoh uji hipotesisnya bagaimana? Caranya adalah contohnya adalah algoritma yang dibangun itu akurasinya lebih besar dari 95%. Nah, ini sebuah hipotesis. Statement ini perlu diuji benar atau tidaknya. Bagaimana caranya? Ya sampling, kita sampel. Begitu di sampling ternyata, rata-ratanya kok ini ya rata-rata ya. Rata-rata apa namanya? Akurasinya. Ternyata begitu di sampling sampai 10 kali misalnya, rata-ratanya cuma 93% gitu. Rata-ratanya cuma 93%. Nah, apakah 93% itu masih masuk di dalam kategori lebih besar dari 95%? Nah, itu bisa diuji. Kalau pakai titik ya jelas 93% itu nggak masuk di lebih besar dari 95. Tapi kalau kita pakai interval, karena mungkin sampling kita itu ya kebetulan saja dapat 93, ya jadi kita pakai interval. Nah kalau pakai interval bisa jadi 93% ini masih masuk ke kategori lebih besar dari 95%. Loh kok bisa Pak? Ya karena intervalnya sampai ke sini, sampai lebih besar 95%. Sampai 95, sampai 96, sampai 97 misal kayak gitu. Tapi kalau titik enggak, titik ya sudah. 93 itu enggak masuk 95%. Oke ya. Nah, di sini ada distribusi populasinya berdistribusi sembarang, bisa juga berdistribusi normal populasinya ini. Jika populasinya berdistribusi sembarang, ini asumsinya ya, asumsinya adalah distribusinya sembarang. Kemudian sampelnya itu ini ukurannya besar ya. Jumlah sampelnya adalah lebih besar dari 30. Nah, sampelnya ini lebih besar dari 30. Maka variabel random Z sama dengan rata dari sampel dikurangi rata dari populasi dibagi dengan standar deviasi dari populasi dibagi dengan akar N. Ini akan berdistribusi normal dengan titik tengah dengan rata atau titik simetrinya 0 dan standar deviasi atau variansinya 1. Artinya begini, ini ya artinya yaitu distribusi normal standar dengan rata
atau titik tengahnya, rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1. Artinya apa? Artinya adalah kita punya distribusi normal seperti ini. Ininya nilainya Z untuk X-aksisnya. Kemudian Y-aksisnya ini peluang ya. Y-aksisnya adalah peluang kemunculan. Nah, yang paling banyak muncul itu adalah Z0. Nih, reratanya. Atau kita sebut ini sebagai reratanya. Kemudian simpangannya itu sebesar 1. Rata simpangannya adalah 1. Nah, ini artinya kayak gitu. Berarti kalau punya sampel besar, ya, lebih besar dari 30, dari sebuah populasi yang berdistribusi sembarang, maka saya memiliki distribusi variabel randomnya seperti ini. Jadi rata yang saya amati dari sampel saya ini nanti mengikuti rumus variabel random Z ini. Nah, variabel rumus ini bisa digunakan sebagai itu tadi untuk mencari interval. Kok bisa Pak untuk mencari interval ya? Karena dia bentuknya normal seperti ini ya. Kemudian apa yang kita amati sebagai sampel itu nanti berada di tengah-tengah. Kemudian kita mau mencari intervalnya ya tinggal kita confidence-nya berapa. Nanti kita cari dengan confidence itu didapatkan batas kiri dan batas kanannya berapa. Contoh ya. Jadi suatu penerbangan ya maskapai ingin tahu rata-rata jumlah kursi kosong atau tiket yang tidak terjual ya. Jumlah kursi kosong di setiap penerbangan. Permasalahannya seperti itu. Permasalahannya seperti ini. Apa yang Anda harus lakukan untuk menjawab? Untuk menjawab ini, apa yang Anda lakukan? Ya, silakan. Bu, salah nggak apa-apa. Berikan pendapat Anda. Mengambil sampel beberapa penerbangan, Pak. Ya, betul. Jadi yang perlu dikerjakan adalah ambil sampel ya. Ambil sampel beberapa penerbangan. Jadi misalnya di sini diambil 225 penerbangan secara random ya, secara random. Sebenarnya kalau mau dilihat populasi dari penerbangan itu berapa? Populasi dari penerbangan itu ya tak terhingga. Kan termasuk penerbangan berikutnya ya, penerbangan di waktu yang akan datang. Nggak bisa dipastikan berapa. Sehingga bisa kita lakukan ya kita hanya mengambil sampel saja. Sampel secara random. Dan didapat rata-rata kursi kosongnya itu 11,6.
kursi dengan standar deviasinya 4,1 kursi. Jadi kursi yang tidak terjual itu sekitar bisa 7-an, ya 7 kursian, atau 7 atau 8 kursi. Bisa juga sampai 16, 15 sampai 16 kursi. Kalau kita mau estimasi titik ya sudah dapat ini. 11,6. Rata-rata kursi yang tidak terjual itu adalah 11,6. Tapi kan survei atau sampel yang kita ambil ini barangkali ya kebetulan saja dapat 11,6 gitu. Sehingga kita membutuhkan interval, bukan angka pasti seperti ini. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan intervalnya? Jadi di sini kita lihat bahwa sampelnya cukup banyak ya. Dan ini bisa asumsi populasinya distribusi normal, bisa distribusi sembarang, bisa. Artinya distribusi normal itu bagaimana? Distribusi normal itu jumlah kursi kosongnya itu mengikuti seperti ini ya, dengan nilai tengah tertentu ya, dengan nilai tengah yang tertentu. Jadi misalnya nih tengahnya ini 13 gitu, berarti kebanyakan kursi kosong itu 13. Dan yang 5 kursi itu sedikit jumlahnya ya. Yang kosong cuma 5 kursi sedikit, apalagi 1 kursi ini sedikit sekali. Yang kosong sampai 30 kursi ini juga sedikit, atau 40 kursi ini juga sedikit. Jadi distribusinya normal seperti ini dengan pusat yaitu 13 kursi misalnya ya. Nah ini distribusinya normal. Tapi bisa juga berdistribusi sembarang. Distribusi sembarang itu ya nggak beraturan gitu, misalnya kayak gini. Ya ada yang 13 kursi sedikit, tapi yang 9 kursi atau 8 kursi banyak gitu. Kemudian yang 20 kursi tidak terjual juga banyak, 30 kursi kecil dan lain sebagainya. Jadi dia tidak normal gitu, dari sisi populasinya. Tapi ini kita nggak tahu bentuknya seperti apa, jadi kita asumsikan saja mau yang kiri atau yang kanan oke-oke saja. Karena apa? Karena sampel kita ada banyak. Nah, karena sampel kita besar, maka kita bisa menggunakan ini rumus Z yang ada di atas itu untuk mendapatkan interval. Caranya bagaimana? Nah, di sini kan yang ingin diketahui adalah rata-rata jumlah kursi yang kosong ya. Berarti rata-rata itu kan ini, rata-rata populasi kan ini, rata-rata jumlah kursi kosong di setiap penerbangan. Berarti kan rata-rata populasinya. Nah, rata-rata populasinya itu ini. Sehingga kita ingin mengetahui rata-rata populasinya berapa. Antara berapa kursi sampai berapa kursi gitu kan. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan intervalnya? Problem ini dia memiliki variabel random Z yang berdistribusi normal. Sehingga kita bisa memanfaatkan rumus Z-nya ini untuk mendapatkan rata-ratanya ini berapa. Caranya bagaimana? Kita pindah semua elemen kecuali ini ya, kecuali min-nya ini ke sebelah kanan. Min-nya kita taruh sebelah kiri gitu kan. Biasanya kalau di matematika kan kita ingin mendapatkan hasil seperti ini. Min sama dengan berapa gitu kan. Di plus atau minus, nanti ada dua ya, plus atau minus. Z alfa bagi 2, ini nanti confidence kita dikalikan dengan, sehingga di sini nanti kita punya rata dari sampel ditambah atau dikurangi gitu ya. Di sini misalnya ditambah, dikurangi ya. Oh, tapi ini nanti negatif. Berarti plus saja. Kemudian nilai Z-nya, Z dari konfidensi dibagi 2 atau level signifikan bagi 2. Kemudian dikalikan dengan
standar deviasi dari sampel, karena kita nggak punya standar deviasi dari populasinya berapa, nggak tahu, dibagi dengan akar N. Nah, seperti ini. Di sini juga sama, tetapi simbolnya atau operasinya negatif. Nah, seperti ini. Seperti ini saja. Oke. Sekarang Z itu artinya apa? Z itu adalah ya ini tadi, distribusi yang saya gambar di sini. Jadi kita punya Z. Nah, kemudian di sini adalah probabilitasnya ya. P-nya atau probabilitas kemunculan Z. Nah, di sini ini bentuknya normal seperti ini, simetri di tengah, Z-nya sama dengan 0, garis simetrinya, dan ini tidak pernah menyentuh 0 ya. Jadi ini kurvanya ini selalu di atas sumbu Z. Nah, sekarang asumsinya adalah Z0 itu berapa ini? Z0 itu seperti apa? Kapan keadaan Z ini 0? Kita lihat dari rumusnya ya. Z ini 0 ketika apa? Ketika atasnya ini 0 kan? Pembilangnya ini 0. Kalau penyebabnya 0 nggak boleh. Kalau penyebabnya 0 jadi infinity kan. Nah, di sini kapan terjadinya 0? Yaitu ketika min dari sampel itu sama dengan min dari populasi. Berarti hanya di tengah-tengah ini itu sebenarnya rata-rata dari sampelnya yaitu 11,6. 11,6. Oke. Nah, kemudian ini kan titik ya, satu titik satu nilai saja gitu. Kalau kita ingin membuat interval, maka kita harus punya batas. Batasnya berapa nih? Batasnya. Nah, batasnya ini kita tentukan dengan menggunakan level of ini interval confidence ya. Ini ambil semuanya. Dan didapat ini kursi. Carilah interval konfidensi. Nah, misalnya interval konfidensinya 90% untuk min populasi. Jadi kita disuruh mencari interval untuk min dengan konfidensi 90%. Artinya apa? Kita membuat interval dari kiri sampai kanan. Kemudian di sini luasnya adalah 90%. Kemudian Z ini merepresentasikan min. Nah, berarti pakai rumus ini ya. Z ini merepresentasikan min. Ini kan Z-nya ini berhubungan dengan min. Artinya kita pakai rumus ini ya. Pakai rumus ini. Nanti ada Z standar deviasi juga ada. Z proporsi juga ada. Nah, berarti kalau ini 90%, berarti di sini 5%, di sini 5%. Nah, untuk mencari nilai Z-nya ini ya, berarti ini Z 5%, ini Z 5%. Saya tuliskan di sini, berarti 11,6 ditambah Z 0,05 dikalikan dengan 4,1 dibagi akar 225. Nah, ini sebagai batas kiri. Dan yang di sini batas kanannya juga sama, 11,6 kurangi Z 0,05. Ini nanti positif, negatif. Ini kayaknya negatif. Di sini negatif, di sini positif. Kebalik. Kalau misalnya terbalik nanti angkanya lebih besar yang kiri ya dipindah saja. Oke, jadi di sini ada plusnya.
11,6 ditambah Z 0,05 dikalikan 4,1 dibagi 15 ya. Z 0,05 berapa? Nah, ini kita bisa melihat di tabel distribusi Z. Coba kita bukakan dulu. Pakainya Z tadi lihat yang gambar. Kita cari yang positif atau negatif. Coba. Mulai setengah ya. Oh, enggak ada. Oke, sebentar kita lihat ini Z bagian kanan ini. Karena dia positif ya, ini positif semua, tapi ini mulainya dari 0, berarti oke. Atas paling bawah adalah setengah. Arti dari tabel ini apa? Jadi ini, lihat kurvanya ya. Lihat kurvanya ini. Kurvanya ini kan kurva Gaussian, distribusi normal ya. Nah, tengah-tengahnya itu Z-nya 0. Kemudian kalau kita hitung, ini kan probabilitas nih, di bawah Gaussian ini kan, Gaussian ini sebenarnya merepresentasikan probabilitas. Jalan terus. Nah, Gaussian ini sebenarnya merepresentasikan probabilitas. Karena Y-aksisnya ini kan probabilitas. Nah, Z0 itu sering banget muncul karena dia paling tinggi ini probabilitasnya. Karena fungsi Gaussian ini adalah fungsi probabilitas, berarti kalau saya integralkan, ini jumlahnya 1. Dari pojok minus infinity sampai positif infinity, itu kalau saya integralkan, totalnya 1 ini, luas areanya. Nah, sekarang maksud tabel ini apa? Tabel ini dimulai dari Z0, berarti dari tengah-tengah ini, sampai infinity, atau berapa ya, ini sampai 3 nih, kayaknya nggak sampai infinity ya, ya sampai 3. Sampai 3. Nah, ketika saya integralkan dari 0 sampai 3, itu berarti setengah. Coba kita lihat nih, 0,3 itu setengah, Z3 itu hampir setengah kan, 0,499, hampir setengah. Sedangkan kalau Z0 itu luasnya 0, artinya apa? Dia nggak ada luasnya, karena dia hanya garis gitu saja. Garis itu ya inilah 0,01. Kalau cuma 0 belum ada luasnya. Gitu ya. Nah, sekarang tadi kita pengen mencari yang luasnya itu berapa tadi? Z 0,05 kan? 5%. 5% ya? Ya. Kita pengen mencari yang luasnya 5%, 0,05. Cara mencarinya bagaimana? Nah, hati-hati ya. Kita 0,05 tadi kan di bagian kanan kan, di bagian sini. Kalau 5% dari kiri ya ketemu Pak, ini ya 0,14 ini. Kalau 5% dari bagian 0 ini ya, kan ketemunya ya sekitar inilah 0, berapa tadi, 1 ini sekitaran di sini ini 5% ini.
Tapi kan yang kita inginkan adalah 5% sebelah kanan gitu. Berarti kita pengennya yang 45, 0,45. Gimana itu 0,45? Sekitar di sini nih, ini. Di 16, 1.6, 1.64, 1.6, ini ya 1.6, 4 ya, 4 kan 449 ya. Antara 4 dan 5, berarti 1645. 1645. Jadi kita punya Z 0,05 itu sini 1,645 di sini Z-nya ya. Terus ini juga sama, ini Z-nya negatif 1,645. Karena simetri ya, jadi sama, hanya beda tandanya saja. Udah ya, dapat ya 1645. Nah, kita masukkan di sini. Ini kita ganti 1645. Kita ganti 1,645. Kita pakai negatif, yang di sini 1645 yang positif. Nah, hasilnya adalah rata-rata kursi kosongnya itu antara 11,06 sampai 11,15, mohon maaf. 11,15 sampai 12,05. Nah, hasilnya nih. Berarti kursi kosongnya itu semua populasi ya di setiap penerbangan itu antara sekian ini, 11 sampai 12. Kalau enggak 11, 12. Tapi kalau kita pakai satu angka ya 11,6 rata-ratanya 11,6. Bisa menyimpang sampai 8, bisa menyimpang sampai 15. Kalau ini enggak, kalau ini rata-ratanya adalah 11 sampai 12. Hanya rata-rata saja. Kemudian kalau misalnya bisa diketahui nih populasinya ya, penerbangannya. Oh, ternyata 12 gitu. Rata-rata kursi kosongnya adalah 12. Ya, masuk di dalam range ini. 12 masuk di dalam intervalnya. Jadi tidak masalah. Jadi tebakan kita dengan menggunakan sampel ini ya, benar. Populasinya, rata-rata populasinya masuk di situ. Silahkan, ada pertanyaan enggak? Bertanya Pak, Silahkan. untuk jumlah ambil sampel itu dari mana ya Pak? Yang 225? Oh, ini dari terserah Mas. Artinya maskapainya menentukan gitu. Mau 144 juga boleh, bisa, supaya nanti kalau di akar kuadrat kan bisa bulat nomornya. Baik Pak. Iya, sama-sama. Silakan, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya untuk uji hipotesis.
Pertanyaan Pak, Iya. itu tadi kan yang distribusi normal Pak. Kalau yang distribusi sembarang gimana ya Pak? Oh, ini distribusi sembarang ini. Jadi Oh ini begini, sembarang. ya ini sembarang. Jadi sembarang, distribusi sembarang itu kalau populasinya banyak, kok populasi apa namanya, sampelnya banyak, ini nanti distribusinya atau variabel randomnya itu nanti mendekati distribusi normal, gitu ya. Nah, kalau distribusi normal, ya karena dia sudah distribusi normal, pakai apa namanya tabel Z atau pakai distribusi normal standar seperti ini ya nggak masalah, gitu ya. Distribusi sembarang itu bisa mendekati distribusi normal jika jumlah sampelnya banyak, lebih besar dari 30. Gitu ya. Baik Pak. Oke, sama-sama. Kemudian nih ada pertanyaan atau permasalahan. Sebuah perusahaan ini ya, sereal ini ya, perusahaan sereal ingin mengetahui bahwa mesin produksi mereka masih bekerja dengan baik. Nah, bekerja dengan baik itu syaratnya, syaratnya adalah mesin mampu mengisi sereal ke dalam box 200 sorry 12 on 12 ons atau 1,2 kilo, karena di kemasan serealnya itu tulisannya gitu, berat bersih 120 ons. Nah, permasalahannya seperti ini. Apa yang harus dilakukan perusahaan sereal untuk mengetahui mesinnya masih bagus atau tidak? Apa yang harus dilakukan perusahaan? Ambil sampel lagi Pak. Ya, sedikit nih. Nah, kamu diborong jawabannya. Jadi mengambil sampel, benar, benar kata Mas Sigit. Sama persis dengan yang tadi. Yaitu mengambil sampel, yang diambil sampelnya apa? Yaitu box ini ya, box serealnya. Jadi diambil sampel 100 box ya, dan diperoleh
rata-ratanya itu 11,85 ons saja dengan standar deviasi 0,5 ons. Nah, kalau ini uji hipotesis ya. Ini uji hipotesis. Hipotesisnya apa? Mesinnya masih baik. Kalau kita ngomong mesinnya masih baik, berarti kita harus uji. Bagaimana cara mengujinya? Kita lihat dari hasil sampelnya. Nah, sampelnya 100 volt, hasilnya seperti ini. Kalau kita hanya satu titik, ya, kita hanya menggunakan satu titik, ya ini jelas nggak bagus. Mesinnya nggak baik karena hasilnya di bawah 12, harusnya ya 12 pas gitu ya, tapi ya sulit banget kalau misalnya harus 12. Sehingga yang kita butuhkan adalah ya kita uji dengan interval. Jangan-jangan sampel yang saya ambil ini kebetulan saja 11,85. Kalau saya ambil sampel lagi, kemungkinan ya tidak segitu, bisa berubah jumlah berat sereal. Sehingga di sini uji kinerja mesin dengan ini namanya level signifikansi ya, level signifikansi 0,01, simbolnya alfa. Nah, level signifikansi ini apa hubungannya sama level konfidensi? Jadi level signifikansi ini itu 100% atau 1 dikurangi level konfidensi. Kalau tadi ya level konfidensi itu di tengah-tengahnya gini, 90% gitu. Nah, level signifikansi itu yang di pinggir-pinggirnya. Oke, sekarang kita mau menguji. Ini mesinnya masih bagus apa enggak? Caranya bagaimana? Caranya kita kerjakan secara intuitif ya. Kalau cara mengerjakannya sih ya harusnya dengan hipotesisnya dulu gitu. Tapi ini secara intuitif. Oke. Di sini kita menggunakan distribusi normal Z. Kenapa? Karena jumlah sampel saya ini banyak, ada 100, lebih besar dari 30. Dan saya asumsikan distribusinya sembarang populasinya, jadi it's okay saya pakai Z. Kemudian saya tentukan dulu bahwa di tengah-tengah itu Z sama dengan 0. Artinya apa? Z sama dengan 0 tadi kan min dengan min sama gitu. Nah, sekarang min populasinya berapa? Gini caranya. Min populasinya itu sebenarnya diketahui. Ini adalah harapan kita. Min populasinya itu harusnya 12. Supaya dikatakan mesinnya nggak rusak. Ya, mesinnya masih baik-baik saja. Berarti ini harusnya 12. Nah, Z0 ini nanti, Z ini nilainya 0 jika min dari sampelnya ini juga 12. Jadi ini 12 dan 12. Sama-sama 12. Tapi kenyataannya min dari sampelnya kan 11,85, bukan 12. Ya. Jadi di sini itu Z sama dengan 0 itu minnya 12. Jadi min dari sampel yang diharapkan itu adalah 12 ons. Supaya Z-nya jadi 0 ya. Tapi kenyataannya 11,85 ya, sekitar di sini ya. Sekitar di sini X-nya yaitu
atau minus 11,85. Kalau secara titik, ya jelas ini dikatakan mesinnya rusak. Tapi kalau misalnya kita pakai toleransi atau kita pakai faktor kebetulan tadi, jangan-jangan ini saya melakukan sampling hasil 11,85 ini hanya kebetulan saja ini. Kalau saya sampling lagi bisa jadi 12 pas, 12 on, bisa saja. Nah, untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti itu, maka kita pakai interval. Intervalnya berapa? Intervalnya adalah kita butuh alfanya. Intervalnya kan kanan dan kiri ya. A dan B ini. Nah, berarti interval kiri batas kirinya ini 0,01 bagi 2 berarti 0,005 gini. Ini juga sama 0,005 luasnya ya. Berapa itu Z 0,005? Kita lihat di tadi ya. Ini sebenarnya pakai yang, saya lebih suka yang kiri sebenarnya. Tak cariin yang kiri aja. Kalau yang kanan itu agak membingungkan. Nah, ini yang minus ini. Ini lebih enak. Tapi kenapa nggak bisa jelas ya? Ini masih di download. Atau teman-teman bisa terus di laptop masing-masing cari yang 0,05 di tengah-tengahnya ini Z-nya berapa? Sudah mulai terlihat belum? Belum ya? Mungkin resolusinya mau nggak bagus. Internet saya ini yang lambat. Oke, silakan dicari 0,05 itu Z-nya berapa? Minus berapa? Kita pakai yang minus saja, Z yang minus. 0,05. 0,005. Berapa nilainya? Ayo yang lain juga mikir, ya, ikut serius. Meskipun sudah malam, ya tetap harus serius. Terus saya panggil ya, biar serius. 0,7 0, bukan 0,708 0,708. Dicari di tengah-tengahnya ya, di tabelnya itu yang tengah-tengahnya, selnya, dicari yang 0,05. Jangan yang kolom pertama, jangan yang baris pertama. 0,05. Distribusi Z. Ada jawaban lain? Nol koma nol lima.
minus 2,5. Minus 2,5. Berapa tepatnya? Dua desimal belakang koma. 2,5 itu 0,0062 Mas. Eh, 0,0062. Kalau geser ke kanan terus sampai 0,0051 atau 49. 06. 0, 02 Pak. 02 atau 0,005 loh Mas, yang paling mendekati. Oh, Minus 2,5-nya udah benar. Setelah 5 angka berapa? Lihat kolom atas sendiri. Baris atas sendiri. 07. 7 kalau 7 ya? Antara 7 dan 8 ya? Iya. Nah, berarti 2,575. Oke ya. Berarti ini adalah minus 2,575. Oke? 2,5-nya lihat di kolom pertama, 0,7-nya lihat di baris pertama, baris paling atas. 5-nya ini kira-kira karena dia berada di tengah-tengah antara 0,0049 dan 0,0051. Berarti tengah-tengahnya ini, ya nggak baca ada 5-nya di sini. Pak, mau Oke. tanya. Silakan. Jadi itu kan yang di sebelah itu minus, yang di atas itu kan nggak ada minusnya ya Pak. Berarti tetap Betul. minus, jadi ditambah gitu ya Pak. Tapi tetap hasilnya Benar. Jadi yang di sini ini itu adalah angka utamanya dan desimal pertamanya. Terus di sininya itu desimal keduanya. Oke ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Berarti batas ini adalah minus 2,575. Batas B 2,575. Nah, sekarang kita punya 11,85 ini. Tapi kan ini bukan dalam bentuk Z ya. Kalau ini kan dalam bentuk Z. Ini Z sama dengan. Ini Z sama dengan. Berarti 11,85 ons ini kita ubah dulu menjadi Z. Caranya dengan rumus tadi ya. 11,85 dikurangi 12 dibagi dengan 0,5 dibagi dengan akar 100 berarti 10. Berarti hasilnya adalah saya lihat di sini ya. Hasilnya 3. Hasilnya adalah 3. Negatif ya, negatif 3. Karena 12-nya lebih besar. Hasilnya adalah negatif 3. Berarti lokasi rata 11,85 itu ternyata di 3 sini. Di sini, di 3. Artinya apa? Dia sudah di luar ini, sudah di luar daerah yang dianggap 12 ons ini. Kalau masih di area ini, masih dianggap 12 ons. Karena dia sudah di luar area A dan B, maka dia dianggap bukan 12 ons. Berarti kesimpulannya adalah mesin rusak.
atau tidak, performanya tidak baik. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak mau tanya lagi. Ya. Untuk sampelnya kan tadi info dari Bapak. Itu kan misal 100 box itu kan bebas ya, kita nentuin sendiri. Nah, untuk rata-ratanya untuk 11,85 juga nentuin sendiri atau nanti di-define di soal, Pak? Oh, di-define di soal. Atau kalau misalnya enggak, ya ini sebenarnya begini. Ini tuh benar-benar melakukan survei gitu loh. Survei dari 100 box, kemudian dapat nilai raratanya sekian gitu. Kalau di soal ya nanti sudah di-given, sudah diberikan. Baik, terima kasih Pak. Oke. Silakan, ada pertanyaan lagi? Oke ya, paham ya. Ada yang nggak paham silahkan. Nah, Pak itu notasi apa gitu, silahkan. Pak itu maksudnya apa? Boleh, silahkan. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya kaitkan dengan tadi ya uji coba algoritma gitu, teman-teman bisa inferensi statistikanya bisa membuat interval akurasi, bisa dengan uji hipotesis. Tapi kalau uji hipotesis kayaknya ya agak kurang ya. Tapi kalau misalnya interval kayaknya seru. Jadi nanti diberikan interval akurasinya sekian, antara sekian sampai sekian dengan sampel yang didapat. Asumsinya adalah menggunakan distribusi normal. Nanti yang pertemuan berikutnya. Karena algoritma itu kadang lama ya kalau di run. Di run bisa sampai 1 jam gitu. Nah kalau kita ngeran sampai 100 kali ya, 100 jam, lama sekali, nggak lulus-lulus nanti. Atau ya kalau 1 jam masih oke lah. Kalau misalnya sekali ngeran 1 hari, gitu, 1 malam, kita ngeran sampai 30 kali. Tadi kan dikatakan bahwa kita bisa menggunakan distribusi Z ini ketika sampelnya lebih besar dari 30 ya. Berarti kita misalnya 31, kita running 31 hari, sebulan untuk mendapatkan hasil. Nah, sehingga ada cara yaitu kita bisa pakai sampel kecil, sampelnya 5 eksperimen atau 10 eksperimen boleh. Tapi nanti asumsinya adalah populasinya berdistribusi normal. Yang belum saya terangkan. Insya Allah besok lah kita ternyata kalau sampai 9:30 saya yang nggak kuat nih. Ngantuk. Jadi nanti bisa dikaitkan dengan uji coba yang teman-teman lakukan untuk tesis. Atau di luar itu juga bisa. Di luar tesis. Misal teman-teman nanti uji coba gitu ya. Ini misal saja ya. Dengan 30 kali eksperimen. Didapat rata-rata akurasi algoritmanya 95%. Kemudian standar deviasinya 4%. Nah ini nanti enaknya dijadikan interval. Jadi nanti rata akurasi dari algoritmanya, itu antara berapa sampai berapa. Nah, jadikan interval kayak gini dengan konfidensi 90% misalnya. Ini konfidensi ini kita tentukan sendiri ya, persentasenya. Biasanya tuh 90%, 95%, 99%. 3 itu yang biasa, umum.
Oke, teman-teman? Paham ya? Paham lah, mudah ini. Mudah untuk dipahami. Baik, saya kira hari ini, malam ini cukup sekian saja ya. Insya Allah besok kita lanjut di hari malam Selasa, insya Allah. Senin malam berarti. Ya, Senin malam insya Allah kita akan ada kuliah lagi, kita lanjut ini. Kalau masih kurang nanti kita lanjut dengan malam berikutnya. Paling enggak ya 2 malam lagi lah. Saya nggak bisa full sampai 9:30 ternyata karena siang sudah kerja. Teman-teman juga sudah kerja siang, malamnya pasti capek. Kayaknya nggak bisa sampai 9:30. Oke, itu aja ya. Hari ini tidak ada absen, nanti saya absen berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Jumpa lagi insya Allah di lain kesempatan. Pecah-pecah Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, matur. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Yang sama ya, Pak? Nggak di absen Mas tadi. Apa Selasa baru di absen? Enggak, ini link yang sama ya? Nanti ya? Link apa? Iya, pasti linknya Link itu. yang- Sama. Nanti Senin malam Selasa. Berarti nggak ada info lagi nih. Berarti kita harus ngide